Memori remaja tanggung. Kala itu, Budini, wali kelas 12 kami, menyuruh kami membuat kelompok. Aku dan Asep saling berpandangan. Bukan pandangan romantis. Aku tahu jalan pikiran temanku. Dia ingin bersama Nadine, sisi tercantik di kelas menurut dia. Kalau aku hanya bisa berharap, seperti lazimnya suasana pasar para siswa dan siswi membuat kelompok. Aku tanya Nadine ya, kamu lengkapi janinam gak? Ujar Asep. Oke, temanku itu bagai kuda. Kelebihan Asep adalah fokus terhadap tujuan. Kekurangannya, kadang terlalu fokus. Tak ada guna aku mendebatnya. Setidaknya, aku tak boleh rugi. Aku harus bisa mengajak Indah. Asep sudah memberanikan dirinya ke bangku Nadine. Bangku depanku hanya terisi satu siswa. Ku tepuk bahunya, kulurkan tanganku. Arga. Gugi jawabnya. Dia belum ada kelompok, sehingga ku ajak dia bergabung. Setidaknya, modusku tak terlalu jelas. Sambil lewat, aku bertanya ke meja Indah dan Fitri yang duduk di depan Gugi. Dah, Fit, udah ada kelompok? Fitri jawab belum. Gabung sama aku gimana? Aku udah sama Gugi, Asep, kurang 3 lagi. Lalu Fitri jawab, oke, kita gabung ya. Jawab Fitri. Lalu aku lihat ke Indah. Oke juga jawabnya. Aku kembali ke tempat dudukku dan Asep sudah kembali. Dari raut mukanya, ia gagal sepertinya. Budini menertibkan kelas, kemudian mengabsen kelompok yang sudah terbentuk dan melengkapi kelompok yang belum cukup anggotanya. Kami kelompok 6 mendapat tambahan IGES. Tidak masuk saat itu, yang kemudian akan duduk dengan Gugi. Itulah awal mula terbentuknya grup kami. Remember when malam itu dipenuhi dengan memori, canda tawa kenangan masa lalu. Ingat gak ekspresi Iges tahu sekelompok sama kita, terutama Asep? Ingat gak waktu Gugi ajak Nadine nonton sama kita? Ingat gak waktu Asep tahu Gugi ngajak Nadine? Ingat gak bagai anak kecil di bus pariwisata? Kami menunjuk semua tanda jalan yang ada, mengingat kembali perjalanan kami. Semua cerita bagai playlist yang kami jadikan favorit, agar mudah kami repeat. Ingat gak waktu Arga berantem sama Indah? Iges dan Fitri melirik ke Asep yang tersenyum lebar. Gugi tersenyum, tapi tak berkomentar walaupun sedikit berbicara. Aku tahu Gugi itu anggota kami yang dapat diandalkan, dan tak sungkan berkorban demi grup kami. Dia pula yang mendamaikan aku dan Arga. Aku melihat Arga yang melempar senyum pasrah kepadaku. Fitri meledek. Waktu itu jiwa kompetitifmu keluar ya gak? Tapi kalau gak berantem, gak sekompak ini kita, timpal Iges. Waktu itu Fitri tak mengerjakan bagian yang diminta oleh Iges, ketua kelompok kami. Waktu itu, aku hanya ingin menggodamu. Waktu itu, Arga bertanya padaku, apakah teman adalah orang yang selalu bilang iya? Waktu itu adalah tanda jalan bagi kelompok kami. Waktu itu, kami tak bertegur sapa selama sebulan. Waktu itu adalah tanda jalan bagi aku pribadi. Teman bukan hanya sekedar kata rupanya. Kau membela Fitri sampai tak ada kata dari IG sang ketua. Waktu itu, pertama kali kita bicara, pertama kali aku mendengarmu.
Waktu itu, aku melihat siapa dirimu. Untuk orang yang selalu menghindari konflik, kau tak segan membela temanmu. Di balik diammu, kau menyimpan energi dan kreativitas yang tinggi. Waktu itu, aku tak berani. Asep membuka kado sementara Iges menunggu dengan antusias. Asep, Arga, dan Gugi saling berpelukan. "Terima kasih," ucap Iges. Ia tak mampu menahan senyum dan air mata yang membasahi pipinya. Demikian pula denganku. Aku bahagia melihat kedua temanku bahagia. Namun, ada suatu rasa tumbuh di diri. Sisa malam itu, kami membicarakan masa depan. Asep dan Iges berencana menetap permanen di Jogja. Gugi berencana untuk melanjutkan kuliahnya. Arga ada rencananya sendiri. Sedang Fitri pura-pura sedih seakan dia sendiri tak ada rencana. "Hidup gak mesti memandang jauh, Fit," ucapku. "Kadang sudah cukup dengan apa yang akan kita lakukan besok, lusa, atau seminggu ke depan." "Memang bijak, Indah," ledek Asep padaku yang dengan cepat ditepuk pundaknya oleh Arga. Aku melirik ke Arga yang kemudian menjadi subjek bagi Asep. Dia membalas dengan senyum. Rasa ini muncul lagi. Rasa di mana aku tahu bahwa waktu kami harus terus berjalan. Setelah ini, mungkin kami masih bisa berkumpul sesekali. Tapi perasaan ini tak bisa hilang. Perasaan di mana bahwa kami mungkin menjadi asing satu sama lain. Hanya memori yang tersisa. Aku harap aku salah. Sekarang, atau entah berapa tahun lagi, Asep dan Iges pulang bareng. Sekali lagi, aku menjabat tangan temanku Asep. "Jangan kabur ya," ujarku meledek temanku itu. Sementara Gugi pulang dengan Fitri. "Biar kamu ngobrol sama Indah," ujarnya dengan pelan, biar tak muncul episode baru dari Asep. "Di motor mau ngobrol apa, Gi?" ku balas. Gugi hanya senyum sambil membuat sesuatu ekspresi di wajahnya. Sampai di rumah Indah, kuberanikan mengajak Indah untuk makan siang sehari setelah acara Asep dan Iges. Ada gugup di dalam tanya dan ada diam sebelum ia menjawab, "Boleh." Aku pamit padanya, pada Abah dan Mak, sebelum lanjut ke rumahku. Acara pernikahan Asep dan Iges berjalan lancar. Tak ada candaan yang dilontorkan dari sahabatku yang tak bisa menutupi raut wajah bahagianya. Prosesi berjalan khidmat dan syahdu. Kulihat kawan-kawanku dari SMA 1 Sumber datang. "Kerja di mana? Sekarang di mana? Lagi apa sekarang?" Jadi menu favorit di luar sate kambing. Selesai acara, kami berempat pamit mengingat cukup lelah mengikuti acara dari pagi sampai sore. Aku kembali mengantar Indah pulang ke rumahnya. Kali ini tak cuma Gugi, Fitri pun ikut memasang suatu ekspresi di wajahnya. Aku membalas dengan senyum. Aku ingat omongan Kang Rahmat, kalau suka tak perlu malu.